Saya adalah cerita yang sangat aneh sekali. Kemarin saya naik pesawat Garuda Indonesia bersama kaum Malasari, orang yang tidak pernah saya kenal, saya tidak pernah tahu siapa dia, dan akhirnya saya berkenalan dengan dia karena dia gemeteran, redek terus dia bilang nggak punya uang sama sekali. Habis itu kita berbicara, bercanda. Saat naik pesawat, dia cerita betapa dia takutnya sama saya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripon, Miss? Lah piye to, Nduk? Pripon. Oke, aku iki cerita ndek koncoku, ndek arek-arek kabeh. Nek aku iki jarene Komalasari iki jahat apa tenan to Komalasari? Lah, Ya enggak, maksudnya kan kamu pertama kali ketemu aku kan kamu bilang wedi to. nggih, heeh. Nah, ceritakan apa yang kamu rasakan saat lihat live saya dengan dunia nyata, Komalasari. Nah, awalnya ketemu Miss Yuni niki, ya Allah, apa jenenge awal dari cerita ngerti Miss Yuni ning TikTok, ning Facebook, iku berasa koyo Miss Yuni gila sumpah hanger ngadepi TKW, wulah omongane tek 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 tas. Bahasa ndek wingi ketemu ning bandara. Lah, iki koyo Miss Yuni awal-awalnya aku wedi gelar negor ngono ki, wedi lek disowenan nek diselantap. Oke. Nah, dan berkelanjutan awalnya canggung ngarep jaluk foto. Tiba aku yang memberanikan diri nih. Terus? Mem, aku jaluk foto, Mem. Ngono tiba wonge, rene langsung guyup rukun, terus gelem narik, terus karo TKW iki kok ono rasa-rasa jijike, gak ono rasa-rasa canggunge, tiba ngene to ngono. Dan berasa saat itu juga ternyata Miss Yuni ki tidak seperti yang saya lihat di kamera. Maksudnya piye kok gak di kamera tidak sesuai dengan kamera ki piye maksudnya? Nah, nek di kamera kan terlihat suwanger ki, tapi tiba ini ya sebening salju. Wih, coba. Jadi kamu pertama kali lihat saya tuh galak atau waktu lihat di TikTok galak sih sebenarnya? Nah, waktu ngelihat di sosial media menurutku galaknya. Oh, di sosial media itu galak banget gitu. Nggih. Tapi dilihat nyata? Dilihat nyata, awalnya mungkin karena kebawa di sosial media, Miss Yuni ki galak. Jadi ini wedi negor. Tiba setelah tak tegur ki, nyatanya koyo ngene ngono lho. Tidak sesuai dengan yang di kamera dan di dunia nyata. Berbanding terbalik pokoknya 180 derajat. Jadi karena dampak dari media sosial, saya yang sering bengok-bengok, ngamuk-ngamuk, itu membuat kamu takut mendekati saya, seperti itu? Nggih. Tapi di nyatanya nyatanya pokoknya nggak bisa diceritakan. Kebaikan Miss Yuni itu tidak bisa diceritakan. Itu. ini di endorse ini sama Miss Yuni. Jangan Komalasari ki viral terus ya pokoknya. Viral terus. Oke. Pokoknya aku beribu-ribu terima kasih dari pertama kali kepanggih kali Miss Yuni ki, jan subhanallah iki rasanya kok gelem ngerangkul para TKW, dan ternyata beribu-ribu TKW yang ada di bandara minta foto pun Miss Yuni itu tidak ngerasa capek mau dibawa ke sana ke sini. Dia tuh malah happy, malah gimana ya? Miss Yuni, malah Miss Yuni yang nyamperin. Tenan, tidak berbicara bohong karena saya melihat dengan nyata. Miss Yuni yang nyamperin para TKW duluan. Dan Miss Yuni nih rela kehilangan nomor antrian. Iya, gara-gara kehilangan nomor antrian gara-gara marani para TKW kuwi, ternyata mau nih sing antrian ning ngarep wis langsung ning mburi gara-gara wis pokoke kuwi mau. Dan alhamdulillah para TKW yang pulang ke Indonesia pada saat berapa? Tanggal 15 Juli nggih. 15 Agustus. Ternyata kemarin itu yang transit, yang turun di Bandara Soekarno Hatta dan dia transit itu ternyata kita juga
kasih fasilitas gitu loh sama Miss Yuni ini, Masya Bukan Allah saya, baiknya. bukan saya. Itu BP2MI, bukan saya. Saya Tapi cuma kan perantara dari saja. perantaranya dari Miss Yuni, kalau nggak dari Miss Yuni kemarin coba kita mau kemana, pasti kita terlantar di bandara, tidur di bandara dingin-dingin kan. Tapi ya Masya Allah, bertemu dengan orang yang benar-benar ibunya para TKW ini loh, gitu loh. Oke, Benar-benar seharusnya ini kamu duduk ibunya. paling belakang pun jadi paling depan ya, Komalasari. Belanja itu berkah barokahnya itu banyak banget ketemu sama Miss Yuni kemarin itu. Ternyata aku pulang pun nggak nyesel. Komalasari takutnya di setting ini. Nah, settingnya apa lagi? Buatan niki kalaupun saya dibayar ya minta mahal dong. Wah ngajar gitu ya. Mas sopan ya. Kasih tuh tak tutup elengnya. Miss Yuni ini berbanding terbalik kok dari yang di kamera dan nyatanya. Kalau belum ngerasain, mungkin ini adalah mungkin kita dibayar di balik layar di Miss Yuni karo Komalasari wis eneng ki. Kong kali kong di balik layar. Tapi kalau mereka merasakan sendiri, kemarin yang di endorse mungkin sama Miss Yuni di Bandara Pisa. Lambemu tak keplak di endorse. Mungkin bisa ditanyain tuh semuanya mbak-mbak yang bisa dicek tuh siapa yang pulang dari tanggal 15 yang ketemu sama Miss Yuni di bandara itu. Bisa dibuktikan, bisa ditanyain satu persatu orang-orangnya. Miss Yuni itu seperti apa di kamera. Dan kemarin sempat ada yang overstay nyari Miss Yuni kan, nggak bisa lepas Miss Yuni nungguin sampai lama. Ingat nggak ada 2 orang itu? Iya itu dari awal keberangkatan itu ada sedikit orang yang bermasalah. Ya kalau menurut kami yang nggak tahu apa-apa ya itu masalahnya besar banget gitu. Tapi ternyata dengan diiringinya Miss Yuni ini terasa ringan banget. Oh ternyata kok bisa lolos begitu aja gitu. Ya Allah ini kok nggak jadi masalah. Loh ini kok bisa lolos. Itu tuh kita kayak merasa terbantu banget gitu loh. Di saat kita memang benar-benar ada masalah yang mungkin menurut kita orang awam yang nggak tahu aturan di bandara itu seperti apa kan, itu pasti kita ngerasa ini tuh masalah gede gitu. Tapi dengan adanya bantuan Miss Yuni ternyata kita bisa lolos gitu aja. Itu merasa terbantu banget, Masya Allah. Tapi sebenarnya kan bukan Miss Yuni membantu. Kemarin juga yang apa itu dari harus bayar 500 itu juga ya di bandara, ingat nggak? Bener. Dan nggak ada calo-calo bandara ya, Komalasari ya? Bener. Pokoknya adanya Miss Yuni kemarin tuh berkah barokah lah buat para mbak-mbak TKW seperti saya juga merasakan, seperti mbak-mbak yang ada di video Miss Yuni sebelum ini juga itu merasa terbantu. Pokoknya dari berapa puluh orang loh kita ditampung di BP2MI itu berkat siapa? Iya. Kalau kita nggak ketemu sama Miss Yuni, mungkin bandara itu penuh, dipenuhi para TKW saat itu juga. Tapi langsung ditampung sama BP2MI ya, pelayanannya bagus ya? Iya, alhamdulillah luar biasa sekali nih. Pokoknya terima kasih. Saya mewakili mbak-mbak yang kemarin yang belum sempat mengucapkan terima kasih karena Miss Yuni kan pulang duluan nih, nggak menemani kita sampai BP2MI nih karena Miss Yuni juga ada keperluan. Jadi mungkin mereka juga belum sempat mengucapkan tanda terima kasih. Saya mewakili mbak-mbak yang kemarin pulang tanggal 15 dan 16 Agustus. Pokoknya beribu-ribu terima kasih kepada Miss Yuni. Moga-moga Miss Yuni itu rezekinya lancar selancar air terjun. Dan kemarin Miss Yuni sibuk ya? Rono wis ora duwe arah, rezekine Miss Yuni mudah-mudahan. Amin. Dan kebanyak anak Momoro titip duit ya Nduk ya, karena mereka bingung dikirim balik. Saya sampai takut karena saya sibuk dan nggak bisa ngirim uangnya. Sampai bingung saya tuh, sampai nolain uang berapa banyak orang itu. Iya, benar itu benar sekali. Saya juga merasakan. Saya ini titip uang ke Miss Yuni. Kalau misalkan Miss Yuni orang yang tidak amanah, beliau itu banyak loh dapat uangnya para TKW. Ada yang nitip ribuan. Iya, nitip ribuan. Kalau dirupiahin lah, wes puluhan juta Miss Yuni kini kalau duitnya para TKW sing nitip nang Miss Yuni. Ini alhamdulillahirobbilalamin saya juga berani mensepil kalau misalkan ini nggak
ini nggak percaya gitu. Saya berani mensepil pokoknya. Berani Saya sendiri mensepil, kayak ngerti-ngerti ya sepil ya iki Komalasari. sepil pokoknya tak suapil gitu. Ya wes, pokoknya terima kasih ya Nduk ya. Sukses selalu di kampung halaman. I love you. Matur numbah nuwun. Makasih ya. Yo, I love you. Terima kasih saya. Oke, yo, bye bye. Oke, jadi itu adalah suara Komalasari yang kemarin sempat hampir ditipu oleh orang-orang yang deket sama dia. Dia pintar sekali. Dia ngelihat saya itu mukanya pucet toh, jadi pucet banget karena antara menyapa saya dan tidak ya. Saya takutnya nih saya yang baperan atau GR, akhirnya halo, aku bilang gitu. Bener ya Miss Yuni ya ceritanya. Aduh, iya bener aku Miss Yuni. Loh kok beda Miss sama di media sosial itu kurang jahat. Aku wedi ate nyopo Miss. Sebenarnya kalau kalian kenal saya secara langsung, mungkin beda di media sosial ya. Karena itu saya memilih untuk saat hari Minggu itu saya untuk berinteraksi dengan kalian secara langsung. Saya lagi naik warken. Jadi kenapa? Karena saya merasa bahwa antara kamu dan saya itu nggak ada bedanya. Kalian dengan saya itu nggak ada bedanya. Kenapa saya harus membatasi diri saya dan merasa bahwa saya itu orang yang berbeda daripada kalian? Saya tidak pernah meminta pengakuan atau pembedaan kelas. Karena sampean dan saya itu sama. Edi Deano, Mbak Carilawati, terima kasih yang sudah hadir ya. Mbak Carmila Mila, Ati, Mbak Maida, terima kasih juga. Jadi banyak sekali nih yang merasa bahwa ketemu sama teman-teman yang ada di Makau juga. Terima kasih teman-teman yang dari Makau yang mau menyapa saya. Jadi waktu saya pulang itu dari Hong Kong ke Jakarta itu antusias teman-teman itu sangat membuat saya tersipu-sipu malu karena semua bangga dengan Garuda yang dipimpin oleh Pak Leo yang untuk divisi Hong Kong ya, itu sangat friendly sekali. Staf di bandaranya juga sangat bagus. Begitu juga Garuda Indonesia, saya merasa sangat bangga naik Garuda karena kemarin itu bagasinya itu gak dijentus-jentus nih Rek. Jadi ceblok itu dikai empuk-empuk no lho. Mbuh apa lek ngarani dikai empuk-empuk, dikai gabus apa-apa gitu. Jadi intinya adalah Garuda upgrade lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya sangat terima kasih sekali Pak Leo memiliki gebrakan-gebrakan yang menurut saya sangat membuat nyaman para pekerja migran, khususnya yang ada di Jakarta saat check-in. Ini Pak Leo, mungkin saya belum sempat berbicara dengan Pak Leo sebagai General Manager Garuda yang ada di Hong Kong. Dengan adanya Pak Leo, gebrakan yang dilakukan oleh Garuda itu, Garuda nggak menye-menye lagi staf yang ada di bandara. Jadi nggak ada pertanyaan yang ribet-ribet kayak dulu, harus seperti ini, harus seperti itu, tidak boleh terbang, harus bayar, harus seperti ini. Di eranya Pak Leo itu staf maskapainya sangat bagus sekali. Ya ini saya sebagai sebagai pemakai, saya juga harus appreciate dong. Kalau mereka nggak bagus saya kritik, tapi kalau mereka sudah melakukan pengupgradean pada dirinya, saya juga harus berterima kasih dong. Bener nggak sih? Jadi jangan cuma mengkritik aja tapi nggak ada sarannya. Jadi saya secara pribadi tuh sangat senang sekali ya yang naik Garuda dari Jakarta dulu itu, sama banyak teman itu ketakutan. Banyak sekali yang ketakutan, tapi sekarang Garuda melangkah lebih baik lagi. Jadi Garuda lebih baik lagi ya, walaupun saya melihat ada beberapa pramugari yang dimintain selimut itu sewot. Tapi menurut saya ya karena kalian mintanya satu, orangnya ngasih satu, ya wajar lah menurut pendapat saya. Jadi Garuda sudah oke Mbak, gak usah khawatir, dan bagasinya Garuda 30 kilo ya. Jadi ini yang besar menurut pendapat saya. Banyak yang mengatakan pesawat lain itu tidak perlu melakukan promosi. Saya kurang tahu Garuda apakah melakukan promosi atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi bedakan deh dengan pesawat lain, Garuda itu tempat duduknya lebih besar, dan juga karena kaki saya mungkin sakit ya Mbak ya, kaki saya pernah patah, itu area kakinya Garuda, area kakinya punyanya Garuda itu lebih luas ya, bisa dijadikan reference aja ya, kalian cek aja bener nggak sih apa yang saya sampaikan. Dan menjadi kebanggaan jika Garuda Indonesia
selalu upgrade yang terbaik. Itu menjadi kebanggaan saya secara pribadi ya, karena Garuda di dadaku, Garuda di dadaku, ini Garuda di dadaku, ngono loh. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin kurang puas tentang Garuda, boleh tanyakan ke saya. Jadi saya butuh bukti dong untuk mengkritik ya. Jadi mengkritik tanpa bukti ini namanya blongor, delosor. Petugas bandaranya nakal, iya Mbak, karena saya pernah terjadi pertengkaran yang sangat dahsyat sekali dengan Garuda 2022 saya itu terjadi pertengkaran yang sangat sengit sekali dengan Garuda, dan pada akhirnya penerbangan mereka yang tengah malam bersama Mbak Kunti itu sudah diubah jadwalnya. Terus habis itu diubah lagi jadwalnya pagi-pagi sekali. Itu masih saya memberikan kritik yang mosok isu-isu kantor buka, kan nggak buka juga. Akhirnya sekarang Garuda mulai fleksibel. Mungkin untuk kepulangannya itu agak tersendat zaman, karena tidak langsung ya. Tapi setidak-tidaknya keluar dari Hong Kong, Garuda Indonesia sekarang tidak mempersulit para pekerja migran yang ingin keluar negeri. Jadi Garuda, I love you, sukses selalu Garuda. Terima kasih atas upgrade-annya, dan terima kasih juga buat para staf Garuda, maskapai Garuda yang ada di bandara. Yang ada di bandara Indonesia, khususnya yang di Jakarta. Ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat staf Garuda yang mengupgrade informasinya secara lebih baik lagi. Yohan hampir gelut sama petugas bandara dari pihak Garuda. Bener Mbak, kalau dulu itu songong-songong sekali diajak ngobrol itu seolah-olah mereka itu wah. Tapi di bawah kepemimpinan Pak Leo untuk zona Hong Kong ini sudah upgrade-nya lebih baik lagi. Karena itu jika kalian ada masalah tentang Garuda kayak kemarin bagasinya hilang atau ketinggalan, ketuker, kalau naik Garuda saya bisa menghubungi mereka Mbak.